Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki tanggal 22 di bulan Syawal, yang berarti sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Syawal dan akan menjadikan kita barometer bagaimana Ramadan kita sudah kita lalui dan sudah kita aplikasikan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir dan amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib, juga kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wa jitinabu nawahi. Kita berusaha tiap harinya menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih maksimal kita beribadah kepada Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ramadan telah meninggalkan kita. Maka kita semua sebagai umat muslim di bulan Syawal, di awal bulan Syawal, kita sama-sama bersilaturahim keliling sambil mengucapkan minal aidin wal faizin wa antum bi khair. Maka pada Jumat yang singkat kali ini kita akan memahami tentang makna minal aidin wal faizin wa antum bi khair. Jadi ada 3 tingkatan. Kalau kita mau memahami apa sih kalimat minal aidin wal faizin dan apa yang harus kita terapkan di dalam kalimat minal aidin wal faizin, hadirin yang dirahmati Allah, tingkatan pertama kalimatnya yaitu minal aid. Maksudnya adalah aid, kembali. Ketika kita melakukan ibadah pada bulan Ramadan,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, aiko man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bagi orang-orang yang mendirikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada kalimat ma di ujungnya, artinya semua dosa dihapus seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya, seperti bayi yang baru dikeluarkan oleh ibunya, bersih tanpa noda, suci tanpa dosa. Maka kalimatnya Eid kembali. Nah, yang jadi masalah, bagaimana caranya ketika kita sudah kembali fitrah, lalu ini dijaga sampai dengan 11 bulan ke depan. Jangan sampai 1 bulan dosa kita dibersihkan, kesalahan kita dihapus, seperti bayi yang masih bersih kembali. Tapi ternyata setelah Ramadan selesai, semua kejelekan, semua kemaksiatan dilakukan kembali. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, kalau kita pengen punya keturunan yang soleh dan soleha, syaratnya 2, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, tarbiyatul aulad qabla al-wiladah, pendidikan anak sebelum anak dilahirkan. Artinya, carilah bibit bobot bebet yang baik, cari istri yang soleha, karena istri yang akan mengandung anak kita. Seorang istri yang soleha akan didapatkan oleh laki-laki yang soleh. Maka jadilah kita sebagai laki-laki yang soleh agar mendapatkan wanita yang soleha. Ketika sudah mendapatkan itu, maka gaulilah istrimu dengan baik dan secara islami. Setelah mengandung, bimbinglah, didiklah. Sebelum anak benar-benar sudah dilahirkan, sudah dididik, sudah diberikan pendidikan. Diadakanlah yang namanya syukuran, walaupun bayi masih di kandungan ibu. Didengarkan ayat-ayat Quran, mencari makanannya yang halal dari si suami, agar nanti si istri dalam mengandung anaknya tidak tercampur oleh harta-harta yang haram. Ketika anak lahir, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, berikan pendidikan setelah anak. Maka Ramadan pun seperti itu. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Artinya kita pun mempersiapkannya seperti itu. Tarbiyatul aulad inda Ramadan wa tarbiyatul aulad ba'da Ramadan. Pendidikan yang kita dapat ketika Ramadan dan pendidikan yang harus kita jalani setelah Ramadan. Apa yang kita tangkap di dalam bulan Ramadan? Kita sholat berjamaah, subuh berjamaah, bahkan sholat sunnah berjamaah yang namanya sholat tarawih. Ketika di luar Ramadan kita biasa tidak baca Quran, di dalam Ramadan kemarin kita tadarus Quran. Ada yang khatam 1 kali Quran, ada yang khatam sampai 3 kali bahkan lebih. Di dalam bulan Ramadan kita diajarkan zakat fitrah. Di dalam bulan Ramadan kita diajarkan puasa, menahan lapar dan dahaga. Maka hadirin, pendidikan yang harus kita dapati ketika Ramadan, maka kita jalankan setelah Ramadan. Ada puasa Syawal 6 hari. Kalau kita belum melaksanakan puasa Syawal, yuk masih ada 8 hari lagi. 8 hari lagi. 6 hari puasa Syawal yang dilakukan, mau dia langsung, mau dia berturut-turut, mau dia acak-acakan harinya, yang penting dijalani sama dia 6 hari puasa Syawal, maka pahalanya seperti pahala 1 tahun. Artinya kita menjaga sampai tahun depan kita mendapat ilmu. Yang pertama ini, kembali kepada fitrah,
kembali kepada kesucian. Kita sudah bersih, kita sudah suci, maka tolong kesucian kita, kefitrahan kita, kita jaga dengan mengaplikasikan apa yang kita sudah lakukan di dalam Ramadan di luar bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, minal aidin wal faizin. Artinya kita mendapatkan hari kemenangan. Kemenangan dari apa? Apakah dari perang? Bukan. Karena Rasulullah ketika pulang perang Badar, yang mana luar biasa perang itu, perang yang tercantum di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Kam min fi'atin qalilatin. Jadi kelompok Rasulullah dan sahabat sangat sedikit mengalahkan golongan orang-orang yang besar, orang-orang yang banyak. Itulah perang Badar. Tapi ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, apa yang Rasul katakan kepada sahabat? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kita baru memenangi perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, ayu jihadin ya Rasulullah? Jihad yang mana yang lebih besar dari jihad yang sudah kita lakukan ini ya Rasul? Mengorbankan banyak nyawa dengan mengalahkan kekuatan musuh yang begitu besar. Apa kata Rasulullah? Yang bisa mengalahkan jihad yang besar ini yaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Inilah yang kita menangi. Kita menang wal faizin, menang melawan hawa nafsu. Di saat kita punya makanan di rumah, makanan itu halal, makanan itu baik. Seperti dalam surat Al-Baqarah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Makanan kita halal, baik, tapi kita tidak sentuh dari pagi hingga petang. Kenapa? Kita menahan hawa nafsu kita. Maka kita berhasil melawan perang kita melawan hawa nafsu. Di bulan Ramadan hawa nafsu kita jaga. Kita mau marah-marah kita ingat, takutnya cuma lapar haus doang nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Karena marah-marah di bulan Ramadan. Maka keluar dari Ramadan, amarah yang kita sudah menangi kita jaga di luar Ramadan. Ayo kita dengan bertutur kata lembut, dengan memperbanyak dan mengistiqomahkan wudu agar hati kita tidak mudah panas. Janganlah mencari konflik kita di dalam grup WA atau dengan teman yang belum bertemu. Kita WA dengan kata-kata bisa merusak hubungan silaturahmi, maka ini kita hindari. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang terakhir, yang ketiga, makna Idul Fitri wa antum bi khair, yaitu di ujungnya kita menjadi manusia yang lebih baik. Setelah kita kembali suci, ketika kita memenangi peperangan melawan hawa nafsu, maka di bulan Syawal ini kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau dulu kita dikit-dikit marah-marah, sekarang marahnya dikit-dikit. Kalau dulu kita pelit, kalau sekarang kita buka hati kita, buka dompet kita, buka tabungan kita. Maka kuncinya agar menjadi wa antum bi khair, kita ingat surat Ali Imran. Apa itu? Kuntum khair ummah, ayat 110. Kamu sebaik-baiknya umat, kamu menjadi manusia terbaik, khair. Wa antum bi khair. Apa syaratnya? Ukhrijat, keluar, yuk kita silaturahmi. Kalau kita belum silaturahmi, belum halal bihalal dengan keluarga, dengan sahabat, nanti kita bahas halal bihalal secara sejarah lengkap dan maknanya kalau kita nanti kajian rutin kembali. Tapi intinya silaturahmi kita dawamkan, kita silaturahmi kita jalankan.
Yang jauh kita dekati, yang dekat kita peluk. Minta maaf, minta ridho, minta ikhlas. Ini yang pertama nih, aplikasi menjadi manusia baik dengan apa? Silaturahim. Ayo perbanyak lagi. Mungkin bulan puasa kita mager, jarang keluar rumah. Kalau kita nggak butuh banget, maka di luar Ramadan ini, yuk sama-sama perbanyak silaturahim. Yang kedua apa makna bil khair agar menjadi orang baik? Yaitu perbanyak sedekah kita. Zakat fitrah yang kita lakukan di dalam bulan puasa itu bisa kita lanjutkan di luar bulan puasa, yaitu ada sedekah, ada infak, ada zakat mal. Kita punya gaji, punya usaha, dapat 10 juta sebulan, maka 250.000-nya itu bukan hak kita. Kalau kita tidak keluarkan zakat mal kita setiap bulan, maka yang 9.750.000 menjadi kotor. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yuk di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini, 3 hal ini makna minal aidin wal faizin wa antum bi khair kita aplikasikan dalam kehidupan kita, agar nanti kita akan mendapatkan di ujung ayat surat Ali Imran, wa tu'minuna billah, Allah akan terus menjaga iman kita agar iman kita terus terjaga, dan sampai 11 bulan yang akan datang kita dikasih umur oleh Allah, kita dikasih waktu oleh Allah untuk bisa sampai ke Ramadan tahun yang akan datang, dan kita akan menjalankan surat Al-Baqarah kembali 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita sampai ke Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.